Apakah sudah terdengar? Yes. Oke, gas ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan inayahnya lah kita dapat hadir pada acara hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Yudhistira Irawan sebagai pembawa acara pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan ketentuan ataupun peraturan dari kajian ke bulan hari ini. Yang pertama, peserta memasuki room bisa pada mulai pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Kedua, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta diharapkan on cam, terkhususkan ikhwan ya. Yang akhwat kondisional. Kemudian yang terakhir, siapkan ATK untuk mencatat kajian karena ilmu harus diikat dengan tulisan. Baik, untuk sesi pemateri nanti, peserta wajib menyimak dengan hikmat setiap penyampaian. Peserta tidak diperkenankan melakukan obrolan kecuali menjawab pertanyaan atau menanggapi pembicaraan atau moderator. Peserta wajib aktif dan penuh semangat. Dan yang terakhir, peserta mencatat kajian. Dan untuk sesi diskusi dilaksanakan selesai pemateri menyampaikan pemateri. Peserta yang ingin bertanya terdapat dua opsi nanti. Yang pertama, mengetik nama _ instansi di kolom komentar dan menyampaikan pertanyaan langsung setelah diperbolehkan oleh saya. Dan yang kedua, mengetik pertanyaan di kolom chat Google Meet. Peserta wajib mengisi presensi yang akan dikirimkan oleh panitia. Baik, sekian untuk pembacaan tata tertib acara kebulan pada hari ini. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan tilawah. Sebelumnya, apakah Anggi bersedia untuk membacakan tilawah pada hari ini? Apakah terdengar pada Anggi? Iya Bang, bentar. Oke, siap. Ditunggu. Terima kasih. Kepada Anggi, dipersilahkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini soal saya terdengar tidak? Ya, terdengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتاد أثيم عتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Assalamualaikum azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anggi. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Dr. Insinyur Supriyanto, ST MSc IPM, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset FT Untirta. Kepada Bapak Supri, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ada hadir di sini saya lihat Ketua DKM Al-Muta'alimin, kemudian Ketua IKMA, dan Bapak Ibu dosen, juga para mahasiswa. Bersyukur pada pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk kita beraktivitas di pagi ini. Kita dibangunkan, kemudian kita bisa makan sahur, lalu hari ini berpuasa. Mudah-mudahan syukur yang selalu kita ingatkan mengundang rahmat Allah yang lain, karena Allah berjanji siapa yang bersyukur atas nikmatnya akan ditambah nikmat tersebut. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada hari ini kita berada di bulan Ramadan 10 hari pertama. Dan kita akan ke bulan ini, kata panitia. Saya bingung, ke bulan itu apa? Kita sama-sama naik ke bulan. Ternyata kajian bulanan ya, atau kajian bulan Ramadan. Dan hari ini tema yang diangkat adalah mengapa Allah menciptakan bulan Ramadan. Kalau lihat temanya, ini kata tanya. Dan menurut sebagian para ahli agama ini pertanyaannya salah katanya. Pertanyaannya salah karena nanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jawaban pertanyaan ini tentunya kita kembalikan pada Allah, ya sekehendak Allah, Allah mau menciptakan apa gitu kan. Tapi hari ini kita sebagai bagian dari akademisi, ya, bagian dari orang-orang yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa sih maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan kemudian mewajibkan kita puasa di bulan ini? Kenapa puasa itu tidak diwajibkan di bulan lain? Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya adalah menyediakan bulan Ramadan untuk kita. Saya share screen ya. Apakah screen-nya kelihatan? Ya Pak, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Oke. Ya. Mengapa Allah menciptakan bulan Ramadan?
jawaban pertama yang tadi ya ini kehendak Allah SWT. Tapi jelas bahwa setiap kehendak Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Sebelumnya perkenalan dulu, barangkali ada sebagian yang belum mengenal saya. Saya Supriyanto, saat ini diamanai sebagai Wakil Dekan di Fakultas Teknik Untirta, dan sehari-hari statusnya dosen teknik elektro. Ya, saya lihat di kesempatan ini hadir juga para dosen dari teknik elektro dan Fakultas Teknik. Ya. Kemudian ini foto baru saja mendapatkan gelar profesi insinyur dari Universitas Muslim Indonesia. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa semua yang diciptakan Allah SWT itu pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada maksud dan tujuannya. Dan di antara tujuan itu adalah bahwa Allah menginginkan kita semua ini kembali ke surga, tempat asal kita. Ya, kita ini keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu penduduk surga. Mereka dulu dari surga. Ya, maka rumah kita adalah di surga. Oleh karena itu kita berharap melalui ciptaan-ciptaan Allah ini kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin menjadi kendaraan kita ke surga. Harapan kita ketika kita nanti mati menghadap Allah SWT, Allah menyambut kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Ya. Nah, karena cintanya, sayangnya Allah SWT kepada kita ini, maka Allah ciptakan sarana, prasarana agar mempermudah kita masuk surga. Ini yang perlu kita yakini, bahwa Allah mencintai kita. Maka setiap apa yang diciptakan Allah itu untuk menjadi sarana kita masuk surganya, ya, masuk surganya. Dan tentunya sebagai bagian dari orang Islam, bagian dari orang beriman, kita yakin bahwa Allah SWT memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ini selalu kita ucapkan, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kegiatan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka mudah-mudahan kita jadi yakin bahwa Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bentuk kasih sayang Allah itu adalah menginginkan kita hidup di dunia dalam kemudahan dan kemudian hidup di akhirat masuk ke surganya. Ini perlu menjadi keyakinan kita. Baik, karena itu kita sebagai bagian dari akademisi perlu melihat bahwa sesungguhnya di sekitar kita ini banyak ciptaan Allah SWT. Baik ciptaan hidup kita. Pertama yang sebelah kiri surat Al-Hajj ayat 65, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu itu bagi manusia, apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dihormati, kita manusia ini sesungguhnya lemah. Kalau kita mau sadari ya, sesungguhnya lemah. Maka Allah telah tundukkan berbagai hal di sekitar kita ini sehingga kita bisa memanfaatkan walaupun kita ini lemah. Di antaranya misalnya, barang-barang di sekitar kita ini
ngikut dengan kita. Ada HP bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Ada komputer bisa kita gunakan sesuai keperluan kita. Kemudian ada hewan-hewan di sekeliling kita bisa kita atur sesuai dengan keperluan kita. Ya. Ada kerbau misalnya. Kerbau itu lebih besar dari kita, badannya ya, bodinya. Tetapi dia bisa ngikut sama kita. Kenapa? Bukan karena kerbaunya itu bodoh, bukan. Ya memang kerbau lebih bodoh dari kita. Tapi karena kerbau itu telah ditundukkan Allah SWT untuk manusia. Untuk manusia. Kemudian ketika manusia membuat kapal bisa berlayar di lautan, itu juga karena kehendak Allah SWT. Lalu kita lihat di atas sana, kalau malam ada bintang-bintang, sekarang ada matahari. Bintang dan matahari itu nggak jatuh menimpa kita, padahal nggak ada tiang yang menyangganya. Nah, itu karena Allah menahannya, sehingga nggak menjatuhi kita. Kalau Allah sudah nggak berkehendak menahannya, dia akan jatuh. Bisa itu suatu saat dia jatuh, saat hari kiamat ya. Kemudian Allah menciptakan malam, tadi malam, ada malam ya, kita lewati malam untuk istirahat, memang diciptakan Allah. Ini kemudian diciptakan siang hari ini, memang untuk kita gunakan untuk bekerja. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik, malamnya kerja, siangnya tidur, itu kebalik namanya. Kemudian di ayat lain, di surat An-Nahl Allah menyampaikan, dia itu Allah, menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Ya, jadi semua itu ditundukkan. Walaupun ketika kita belajar ada ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari sehingga mengerti kenapa benda-benda langit itu enggak bertabrakan. Di antaranya kayak gravitasi ya, hukum gravitasi. Atau hukum Newton keempat katanya, hukum gravitasi. Jadi masing-masing benda itu saling tarik-menarik, tapi karena sistemnya seimbang, sehingga mereka tidak saling tabrakan. Tapi sebagai orang yang beriman, kita perlu mengimani ayat ini. Dialah Allah yang menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk kita. Kemudian Allah juga menundukkan bintang-bintang itu. Jadi semuanya bergerak berdasarkan perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kita berangkat dari sini ya. Setelah itu ya, ini tambahan lagi bahwa kita ini oleh Allah memang diciptakan lebih sempurna, lebih baik dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau tadi disiapkan semua makhluk yang lain itu untuk keperluan hidup kita, ya, ternyata memang kita ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam bentuk sebaik-baiknya. Kita beda dengan makhluk Allah yang lain. Beda dengan malaikat, beda dengan hewan. Kalau malaikat itu dia nggak ada syahwat, nggak ada keinginan, maka dia sangat taat pada Allah, taat terus pada Allah. Kalau malaikat itu bermaksiat, karena itu perintah Allah. Pada dasarnya, malaikat itu akan mengikuti apapun perintah Allah. Sementara hewan, sebaliknya, hewan itu syahwat saja, dia nggak punya akal. Maka ketika ada hewan, dia kencing sembarangan, ya itu hewan. Ya, mungkin dia laki-laki perempuan melakukan sesuatu, tapi hewan ya itu memang hewan, dia nggak punya akal. Nah, sementara kita manusia ini ya dibekali akal dan syahwat, nafsu. Akal ada nafsu. Maka siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, dia seperti malaikat. Tapi siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, dia seperti hewan. Nah, tengah-tengahnya karena dibekali akal dan syahwat, ya kita manfaatkan, kita gunakan keduanya sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi apapun yang diciptakan Allah, apapun yang dilakukan Allah, termasuk musim-musim tahun ini, musim pandemi COVID-19,
cukuplah kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, kita yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Ini keyakinan kita. Termasuk kenapa kita disuruh berlapar-lapar di siang hari ini. Kita berprasangka baik pada Allah, pasti Allah menginginkan kebaikan dari kita. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya ya, semua yang diciptakan Allah itu untuk bekal kehidupan kita di dunia. Hidup kita di dunia untuk bekal hidup kita di akhirat. Di akhirat kita ingin sama-sama nanti kembali ke rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau renungkan ya, sesungguhnya ya apa ya? Kita harus betul-betul mengakui bahwa kita ini nggak mampu apa-apa kecuali menggunakan yang Allah sediakan. Kita makan, coba makan apa? Makan nasi, sebelah makan nasi. Nasi itu dari mana? Dari tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Kita nggak bisa menumbuhkan, tapi Allah yang menumbuhkan. Lalu kita makan juga lauk. Lauk dari mana? Dari ikan misalnya, ikan. Ikan dari mana? Apa kita buat ikan? Enggak, kita tinggal ngambil saja. Itu yang menyediakan siapa? Yang menyediakan Allah. Maka semua sarana yang disediakan Allah itu memang untuk kita, gitu, untuk kita nikmati. Baik, oleh karena itu, marilah sama-sama kita merenungkan ayat ini. Ini di surat Al-Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini disunahkan dibaca ketika bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur, duduk, usap mata kita, membaca doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur, kemudian baca ayat ini. Kita mengakui bahwa Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan malam dan siang. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Mungkin selama ini kita merasa bagian dari orang yang berakal. Ya, namun lihatlah, inilah orang-orang yang berakal itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan baring. Jadi orang yang berakal ini adalah orang yang tahu tentang nikmat Allah sehingga mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Kalau kita rasakan apa aktivitas kita selain berdiri, duduk, berbaring? Sepertinya nggak ada ya? Ada punya aktivitas lain? Halo? Ya, Pak. Sekarang pada duduk apa berdiri? Duduk, Pak. Oh, duduk. Ya, saya Duduk. tadi malam ketika tidur, duduk apa berbaring? Berbaring, Pak. Berbaring. Nanti kalau udah selesai, kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu berdiri. Ya. Nah, dalam 3 keadaan itu berarti dalam seluruh keadaan. Karena keadaan kita nggak lepas dari 3 ini. Ya, orang yang berakal itu mengingat Allah. Dan kemudian juga berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Bersyukur kita menjadi bagian dari orang-orang yang belajar. Ya, belajar. Ada yang di fakultas teknik, ada yang non fakultas teknik, semuanya pernah belajar. Ya. Ketika kita belajar langit dan bumi, yang alam gede itu, ada planet-planet, ada tata surya, kemudian kita juga pernah belajar yang kecil-kecil, ada atom, ada elektron, ada proton, dan semuanya. Maka orang yang berakal
ketika melihat semua itu, mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi semua yang diciptakan Allah itu nggak ada yang sia-sia. Ya kalaupun menurut kita nggak ada manfaatnya, itu bukan karena nggak ada manfaatnya, tapi karena kita belum tahu. Karena belajar kita harus sedikit, perlu belajar lebih banyak. Inilah ungkapan tulus dari seorang yang berakal. Karena kita akademisi, mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini, maka ketika kita mempelajari suatu hal, ya praktek di laboratorium, atau melihat teori-teori tertentu, kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ketika kita belajar memahami alam semesta, sebagian kita nggak mengaku bahwa itu adalah ciptaan Allah. Sebagiannya mengatakan itu kan alami. Muncul di alam. Seakan-akan nggak ada peran Allah di situ. Maka kita katakan berikutnya, Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi orang yang berakal ini, setelah dia mempelajari keadaan sekelilingnya, langit dan bumi di atas, benda-benda di sekelilingnya, kemudian dia mohon kepada Allah supaya dilindungi dari azab neraka. Karena kadang-kadang ketika melihat hal-hal di sekeliling kita ini, kadang-kadang kita ya nggak tahu ya, ada kadang-kadang merasa sombong, kadang-kadang merasa kesal dengan keadaan. Maka ada aja sikap kita yang salah gitu. Karena ada yang sikap ya kita yang salah, maka kita mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari azab neraka. Untuk dihindarkan dari azab neraka. Baik, nah sekarang kita ke Ramadan. Ramadan bagian dari yang disediakan Allah untuk kita. Maka dari kronologi tadi, kita yakin bahwa Ramadan ini diciptakan untuk kebaikan kita, ya. Ramadan ini diciptakan untuk kebaikan kita. Dan akan kemudahan kita. Sebagai manusia tentunya kita pengen kan hidup di dunia ini enak, mudah gitu ya. Apa-apa yang diinginkan tercapai gitu. Kemudian kalau nanti mati masuk surga. Kan itu yang diinginkan. Ya. Maka Ramadan ini merupakan sebuah proses ya yang outputnya adalah takwa. Sebagaimana diciptakan Allah sendiri, disampaikan Allah sendiri di ayat yang memerintahkan puasa. Ya, siapa yang ingat? Ini ayatnya surat apa? Ayat berapa? Perintah puasa itu surat apa? Ayat berapa ya? Al-Baqarah 183 Ustaz. Ayo kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya gimana ya? Ayo, nggak ada suaranya nih. Dihidupkan sebentar nggak apa-apa, mic-nya. Iya, tidak apa-apa sebentar. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Jadi yang diperintahkan berpuasa ini siapa? Orang beriman. Beriman yang sudah mengimani, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang enggak mengimani Allah, ya enggak diperintahkan. Ya enggak diperintahkan. Jadi orang kafir enggak diperintah untuk berpuasa ini, hanya orang beriman. Ya. Dan ternyata
puasa itu bukan hanya diperintahkan kepada kita, orang-orang sebelum kita juga diperintahkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah takwa, la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah output dari puasa yang kita lakukan. Emang manfaatnya takwa itu apa? Ya, kalau yang laki-laki pasti sudah sering sholat Jumat. Di sholat Jumat itu imam khotib pasti mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan. Karena apa? Karena takwa itu memang penting. Kalau nggak penting nggak akan diulang-ulang. Ya, emang pentingnya apa? Takwa itu bisa memunculkan kemudahan hidup bagi manusia. Dasarnya apa? Dasarnya di surat At-Tolak ayat 2. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan nanti dibuka surat At-Tolak ayat 2 dan lanjut ayat 3. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita hidup, pasti akan ketemu masalah. Nah, orang yang bertakwa, masalahnya diselesaikan oleh Allah SWT. Diberi jalan keluar. Akan jadi mudah hidupnya. Kan? Jadi untuk kemudahan hidup. Kemudian kita hari-hari kerja, hari-hari sekolah, untuk apa? Untuk cari rezeki kan? Maka orang yang bertakwa, rezekinya akan dikasih Allah dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Oke. Kemudian, di akhiratnya, kalau nanti sudah mati, masuk akhirat, orang bertakwa ini akan masuk ke surga. Sudah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Ya. Baik, jadi kita yakin adanya perintah puasa ini agar kita mudah hidupnya di dunia dan akhirat. Maka kita sambut dengan gembira, kita laksanakan dengan sukacita Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Nah, tapi ternyata ketika kita lihat ayat lain, surat At-Taubah ayat 36, di situ dikatakan, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ada bulan-bulan haram ternyata dalam agama kita. Sebagaimana ada tempat Al-Haramain, ada tempat yang haram, Mekah dan Madinah. Bukan haram kayak barang haram nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum, bukan ya. Haram itu mulia, ya, suci. Maka ada 4 bulan haram dalam agama kita, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Anehnya Ramadan nggak masuk dari 4 bulan ini. Nggak termasuk 4 bulan ini. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Ya, tidak masuk bulan haram, tapi dia bulan yang mubarak. Ramadan mubarak, bulan yang diberkahi. Nah, cuman timbul pertanyaan. Ya, kenapa kita disuruh puasanya di bulan Ramadan? Ya, padahal bulan Ramadan itu panas. Ya, Ramadan itu berasal dari kata-kata romat. Romat artinya panas, menyengat atau membakar. Kenapa bisa begitu? Karena matahari pada bulan ini lebih panas. Ya, saya tidak tahu teman-teman bagaimana rasanya tadi malam. Tidurnya tadi malam rasanya dingin, panas, atau biasa-biasa saja dibanding hari-hari lain. Kalau di Bogor adem, Ustaz. Oh, di mana tuh? Di Bogor. Di Bogor. Dengan Iya. biasanya sama aja. Iya. Di tempat lain? Panas.
Ya, saya merasakan cukup panas sih tadi malam. Baik. Nah, tapi di saat matahari menyengat di bulan puasa ini kita malah diperintahkan untuk puasa, kan berat ya, berat ya. Nah, maka kita pengen tahu nih, pengen tahu kira-kira apa maksudnya gitu. Tapi keyakinan dari awal tadi yang harus dibangun bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Ya, termasuk menciptakan Ramadan, memerintahkan kita berpuasa itu untuk kebaikan kita. Baik. Yang pertama, dengan panasnya bulan ini, ya, kata para ulama ini bisa membakar dosa-dosa kita. Bisa membakar dosa-dosa kita. Di antara dasarnya adalah hadis ini. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, itu kan berarti dosanya dibakar semua, habis itu. Ya, habis itu. Maka ini dikatakan membakar dosa. Jadi Ramadan panas, itu panas yang membakar dosa-dosa kita. Satu. Kemudian yang kedua, ternyata kata para dokter nih, ya enggak tahu, nanti bisa dicari lah, literaturnya di internet banyak. Puasa itu juga bisa membakar lemak-lemak kotoran dalam tubuh kita katanya. Ya. Jadi lemak-lemak dalam tubuh kita ini bisa kebakar semua kalau kita puasa. Nah, makanya dengan hari ini kita puasa, ya mudah-mudahan penyakit-penyakit dalam badan kita ini bisa hilang. Ya. Tapi ada satu lagi ini tambahan dari sisi ilmiahnya, ya meskipun benar salahnya kita belum tahu karena kan berdasar referensi dan kita tidak pernah membuktikan ya, tapi kita rasakan ya bukti-bukti yang ada sekeliling kita bahwa ada peningkatan aktivitas matahari saat Ramadan. Karena itu saat Ramadan terasa lebih panas. Ya. Terasa lebih panas. Kalau kata Ustadz, Allah perintahkan matahari itu untuk bersinar lebih terik di bulan Ramadan ini. Maka rasanya panas. Nah, panas itu dari aktivitas matahari. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, aktivitas matahari itu apa? Ada yang tahu nggak? Di matahari itu terjadi apa ya? Halo? Di matahari sana terjadi apa ya? Di matahari terjadi? Masih nyambung nggak ini? Masih. Masih ya kan? Saya nggak bisa. Yeah. Ini bola ya. Di matahari ada reaksi apa? Aduh. Oh, lupa ya. Iya. Di sana ada reaksi fusi. Reaksi fusi antara hidrogen dengan hidrogen. H12 dengan H12. Gabung jadi apa? Yang kimia mesti tahu ini. Menjadi helium 24. Nah, dari reaksi fusi itu keluarlah energi yang besar. Itu kesehariannya. Nah, kita sekarang berada di bumi, ya, berada di bumi dan ternyata merasakan dampak dari reaksi matahari itu. Di antara reaksi-reaksi itu kadang-kadang ya dia itu punya siklus di matahari itu. Yang terkenal namanya siklus 11 tahunan matahari. Ketika 11 tahun ya kadang 10, kadang 11, kadang 12, tapi rata-ratanya para ilmuwan ngomongnya 11 tahun. 11 tahun sekali itu terjadi peningkatan aktivitas, peningkatan siklus. Nah, diantaranya ada badai matahari. Kalau terjadi badai matahari, maka dapat menimbulkan induksi ke fasilitas jaringan listrik di bumi. Ya. Kemudian ada bisa menimbulkan sampah antariksa yang jatuh ke bumi dan bisa juga perubahan iklim di bumi. Oke, tapi bersyukurlah kepada Allah
lagi-lagi keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk kebaikan manusia. Bumi yang kita diami ini dilindungi oleh Allah dengan medan magnet bumi. Ya, medan magnet bumi. Maka kata kepala 8, badai matahari itu dari dulu juga sudah ada. Tapi karena di bumi ini ada pelindungnya, yaitu medan magnet bumi, maka kita aman-aman saja gitu. Kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala menghendaki hari kiamat. Ya, baru kita semua hancur. Tapi untuk saat ini dilindungi oleh medan magnet bumi, yaitu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena bumi dilindungi oleh medan magnet, magnetosfer, sehingga dampak badai radiasi jika itu terjadi tidak terjadi pada permukaan yang kena sinar matahari. Yang kena sinar matahari itu artinya siangnya, tapi kena di bagian berikutnya, di bagian sebelahnya, yaitu malamnya. Ya, jadi ini misalnya nih ya, di sini matahari ada badai matahari dari sini, ini dilindungi, tapi anginnya ini membawa membawa gelombang sehingga bagian yang malam, ya bagian yang di sebelahnya sana seperti terkena angin gitu, seperti terkena angin. Baik, nah saat badai matahari ini datang, dampaknya terasa. Nah ini lebih jelas gambarnya, kalau keadaan normal seperti ini, yang sebelah kanan, ini keadaan normal. Ketika terjadi badai matahari seperti yang sebelah kiri, Jadi yang malam itu terjadi pengembangan medan magnet bumi. Terjadi pengembangan ya, jadi ini molor kan, ini jadi semakin ke kanan. Yang awalnya nggak jauh dari bumi, ini semakin menjauh. Ini keadaan badai matahari. Nah, tingkat radiasi itu ternyata bermacam-macam. Ya, macam-macam. Di antara tingkatan radiasi itu yang 11 tahunan tadi, ya 11 tahunan tadi itu terjadi 10 kali. Dalam 11 tahun itu terjadi 11 dalam 11 tahun terjadi 10 kali ya, atau 13 bulan sekali. Nah, yang 13 bulan itu radiasinya sebesar 1000 mega elektron volt partikel second pangkat -1 star pangkat -1 cm pangkat -2. Nah, dan yang ini dikatakan batas bahaya bagi manusia yang 1000 ini. Nah, ternyata selain yang 1000 ini ada radiasi yang siklusnya ini 11,7 bulan. 11,7 bulan itu persis sama dengan hitungan 1 tahun Hijriah. Jadi kalau 12 bulan Masehi itu, Januari sampai Desember, itu harinya 365 ya, 365. Nah, untuk yang kalender Hijriah, ini waktunya lebih sedikit, 360-an ya, 360. Maka puasa ini semakin maju, Lebaran juga makin maju. Nah, siklus yang 11,7 bulan ini, besarnya nilai radiasi adalah 800 mega elektron volt partikel S pangkat -1 star pangkat -1 cm pangkat -2. Nah, ini yang 1000 ini batas radiasi tertinggi yang aman bagi manusia. Kemudian yang 800 ini terjadi pada siklus 11,7 bulan. Dan 11,7 bulan itu persis sama dengan hitungan 1 tahun Hijriah. Radiasi bulan ini meningkat. Peningkatan itu juga dapat dilihat pada permukaan air laut. Ya. Permukaan air laut. Ketika permukaan air laut naik, maka kehidupan laut itu juga ikut terpengaruh. Dan itu terjadinya di malam hari.
terjadi di malam hari. Ya. Nah, ternyata kejadian itu tarikan gravitasi dan pengaruh radiasi bulan ini bukan hanya pada makhluk-makhluk yang di laut, bukan hanya di laut saja, juga terjadi di darat, ya, terjadi di darat. Hanya kalau di laut itu airnya banyak sehingga nampak jelas itu kenaikannya, pasangnya itu jelas. Nah, ternyata pengaruh kepada yang lain yang berupa cairan, diantaranya adalah pada otak manusia. Jadi pada membran otak kita ini kan ada cairannya, ya, ada cairannya. Ketika bulan purnama ada tarikan gravitasi bulan ini sehingga menggetarkan sel-sel otak. Nah, gerakan sel-sel otak ini menggambarkan tingkat kesadaran dan aktivitas otak. Maka ketika otak ini sering dipakai berpikir, terjadi getaran sel-sel otak yang membuat manusia itu jadi cerdas. Nah, ternyata di bulan purnama juga begitu. Ya, terjadi begitu. Ya. Maka di bulan purnama itu kita disunahkan puasa. Disunahkan puasa. Oke, kemudian antara matahari dan bulan ini kita komparasi, kita bandingkan ini, kita bandingkan. Tadi ketika matahari itu terjadi siklus 11,7 bulan. Besarnya radiasi 800, ya kan? Radiasinya 800. Ternyata ketika bulan purnama nilai radiasi dari bulan itu 0,7 sampai 0,8 mega elektron volt partikel S pangkat -1 star pangkat -1 cm pangkat -2. Nah, kalau direlasikan ini mah ilmu hitung-hitungan gatuk ya. Saya tidak tahu ini benar atau salah, tapi kita ambil nilai positifnya, nilai positifnya. Kalau matahari itu 800 elektron volt, kemudian bulan itu kita anggap yang besar 0,8, ternyata 800 dan 0,8 ini perbandingannya 1000 kali. 1000 kali. Ya. Maka kita coba renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qadar. Di sana disebut bahwa di Ramadan itu ada malam qadar. Ada malam qadar. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini ada orang yang membuat komparasi antara radiasi matahari dengan radiasi bulan. Ternyata 1000 kalinya pas bulan purnama ya, bulan purnama. Oke, kemudian kita analisis nih perbandingan itu dan kejadian yang ada di sekitar kita. 1 tahun Hijriah nilainya 1000 bulan purnama. Jadi 800 siklus 1 tahunan dan 0,8 di bulan purnama. Kemudian ada ayat dari Allah menyebutkan ada malam di bulan Ramadan yang nilainya 1000 bulan. Yang itu disebut Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar terjadinya hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Maka hipotesanya adalah siklus badai matahari yang berulang 1 tahun Hijriah 11,7 bulan itu terjadinya setiap bulan Ramadan. Karena itu setiap bulan Ramadan terjadi peningkatan kadar cahaya matahari ke bumi. Kita lebih terasa panas. Sehingga disebut Ramadan. Gitu. Dan ternyata bukti sejarah menunjukkan, kalau yang sejarah ini tentunya kita tahu semua, bahwa Nabi ya senang merenungkan kehidupannya setiap bulan Ramadan. Ya. Dibuktikan dengan wahyu-wahyu itu, termasuk wahyu Al-Quran, diturunkan Allah SWT di malam bulan Ramadan. Ya. Di malam bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT secara khusus ya melalui Rasulnya menyuruh kita untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Khususnya di 10 hari terakhir. Kita disuruh menghidupkan malam Ramadan, ya, iktikaf di masjid 10 malam. Ya, 10 malam. Oke, karena itu
kita coba yakini bahwa Allah SWT memang menghendaki kebaikan buat kita dengan menciptakan keadaan-keadaan ini. Kita disuruh menghidupkan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk sholat malam, untuk baca Quran. Ya. Tapi untuk bisa menghidupkan malam Ramadan itu perlu energi tambahan, energi ekstra. Ya. Dan kenyataannya ketika kita siang harinya disuruh puasa ini, kita tetap bisa beraktivitas kan? Kita nggak kehabisan energi kan? Kita tetap bisa beraktivitas. Walaupun kalau hari-hari biasa, kalau nggak makan begini kita udah lapar banget. Tapi sekarang tetap bisa beraktivitas. Bagi para dosen ngajarnya tetap aja. Ya, bagi mahasiswa malah besok ujian ya. Minggu depan ujian, UTS. Nah, ternyata menurut penelitian justru energi di saat kita puasa ini bisa saving 10% karena tidak digunakan untuk mencerna makanan. Energinya saving 10%. Nah, energi yang dihemat ini bisa membantu untuk aktivitas di malamnya. Maka qadarullah ketika di bulan Ramadan kita jadi semangat sholat malam. Yang tadinya mungkin nggak pernah sholat malam, di Ramadan sholat malam ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, mungkin ada yang nambah lagi. Ya, kemudian ada yang baca Quran banyak-banyak. Waktu di bulan-bulan biasa, baca Al-Quran itu paling berapa halaman begitu ya, tapi di bulan Ramadan bisa 1 juz atau 2 juz, mungkin ada yang 3 juz sehari. Ya. Maka coba kita yakini bahwa Allah SWT memang memberikan bulan Ramadan itu untuk kebaikan kita. Maka saya mengajak, ayo kita efektifkan bulan Ramadan ini ya, malam hari untuk memahami Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi juga memahaminya, membaca terjemahannya. Lalu kita manajemen energi kita di siang hari, sehingga kotoran-kotoran yang ada di badan kita hilang. Lemak-lemak yang tertimbun di badan kita bisa hilang. Akhirnya kita kembali fitrah ya setelah puasanya selesai nanti. Oke. Jadi saya mengajak kepada para hadirin sekalian untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan ini ya, memahami makna kehidupan supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita berikan kontribusi positif dalam kehidupan kita ini, karena kehidupan kita ini merupakan bekal bagi kehidupan di akhirat, sehingga kita mendapatkan banyak manfaat dengan hadirnya bulan Ramadan. Oke. Baik, jadi kembali bahwa Allah SWT memilih Ramadan ini sebagai bulan diwajibkannya puasa ya, dengan pandangan ilmiah seperti tadi. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa Allah menciptakan ini untuk kebaikan kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah juga memilih Ramadan ini sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan ternyata kitab-kitab yang lain juga diturunkan di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan pintu surga ditutup. Terbalik ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya. Sehingga mudah bagi kita untuk melaksanakan kebaikan. Dan mudah-mudahan susah untuk melaksanakan kemaksiatan. Tapi ternyata ada aja ya di bulan Ramadan yang melakukan kemaksiatan. Kenapa itu? Karena yang dibelenggu sebagian setan. Ada setan itu dari kalangan manusia kan, dia nggak dibelenggu ya, bisa menggoda kita. Dan manusia itu ada hawa nafsu. Hawa nafsunya tetap ada di bulan Ramadan. Jadi jangan kaget ketika di bulan Ramadan juga tetap ada yang berbuat maksiat. Oke. Kemudian ada malam
Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Karena kemuliaan satu malam di Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Dan 83 tahun itu melebihi umur manusia pada umumnya. Maka coba kita hidupkan di seluruh malam bulan Ramadan, yang salah satu dari malam itu adalah malam Qadar, Lailatul Qadar. Daripada kita menunggu kapan malam Qadar, setiap malam aja kita lakukan amal kebaikan, berinfak, ya, membaca Al-Quran, sholat, maka salah satunya akan dapat itu. Salah satu malamnya akan dapat. Dan itu manfaat bagi kita semua. Dan saat ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, nilainya seperti melakukan ibadah wajib. Dan siapa yang melaksanakan ibadah wajib, nilainya 70 kali ibadah wajib di bulan biasa. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Farhan dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ulangi kembali untuk peraturan sesi tanya jawabnya. Jadi diskusi ini setelah pemaparan materi terdapat dua opsi. Yang satu mengetik nama underscore instansi, lalu setelah itu menyampaikan pertanyaan langsung jika sudah diperbolehkan oleh saya, atau mengetik pertanyaannya di kolom chat Google Meet-nya. Baik, kita buka pada sesi pertanyaan ini. Sesi pertama, 3 penanya awal. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oh iya, sudah. Ada belum? Belum ya? Oke. Baik. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Bang Erwin dari alumni Fakultas Teknik, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz Supri yang telah menyampaikan terkait ini Ustaz, yang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kan saya kerja di pabrik nih Ustaz. Jadi kalau di pabrik itu sistemnya 2 shift. Nah, amalan apa? Nah, kebetulan 10 malam terakhir tuh bakal kebagian shift malam. Nah, shift malam itu dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Kan kadang nggak bisa tarawih sih sebenarnya itu di situ. Nah, apa sih gitu amalan yang memang recommended gitu buat kita lakuin untuk para yang memang shift malam buat mengisi waktu-waktu Ramadan gitu sebagai pengganti amalan atau ibadah di malam Ramadan gitu. Itu sih Ustadz pertanyaannya yang mungkin bisa menginspirasi semuanya juga. Kan. Baik, terima kasih Bang Erwin atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Iya, ini layar saya gelap tapi masih kedengaran ya? Terdengar Pak. Ini gelap layarnya. Jadi terima kasih pertanyaannya, Erwin. Erwin ini, Erwin ketua IKMA ya, Erwin ya? Iya Ustadz. Yes, masih semangat mengikuti kajian IKMA ini. Ya. Baik, kalau pas 10 hari terakhir ternyata shift malam, wah itu bersyukur banget itu. Wah, malamnya hidup terus, ya Win ya? Iya sih. Ya, malamnya hidup terus. Kalau yang lain kan kadang-kadang nggak kuat terus tidur-tidur gitu ya. Kalau itu pasif malam kan berarti hidup. Ya. Terus amalan apa yang recommended? Wah, banyak sekali kalau amalan mah. Kalau saya nyebut sebagian saja ya. Ya. Kalau pas kerja, malam-malam itu baca Quran boleh nggak Mas Erwin? Kebetulan kalau udah masuk pabrik nggak boleh bawa handphone dan sebagainya Ustaz. Jadi nggak boleh.
Oh, nggak boleh baca Quran? Ya kalau, iya maksudnya nggak bisa buka, kan nggak bisa buka mushaf ataupun handphone gitu. Sebenarnya boleh kalau baca Boleh. Quran mah kalau Buku juga nggak dihafal. boleh. Buku Kalau juga dia, nggak boleh. hah? Buku juga nggak boleh. Nggak boleh Ustadz, nggak boleh bawa apa-apa. Oke, kalau begitu siapkan hafalannya. Nanti bacanya nggak usah pakai buku, nggak usah pakai HP. Iya Ustadz. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, kalau malam-malam kerja, bulan Ramadan kerja kan gajinya nambah banyak itu kan, bisa sodakoh, infak. Nah, infaknya mana? Mana-mana aja, titipkan aja tuh ke panitia IKMA. Siap Ustadz. Bulan. Nah, titipkan di situ. Nanti ngasihnya malam aja ya, gitu ya. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Satu itu, dua infak, kemudian yang ketiga zikir. Kalau hafalan Qur'annya sedikit, udah diulang-ulang aja atau zikir. Nah, zikir yang paling mudah dan tentunya sudah hafal semua, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Oke. Saya kira itu yang bisa dilakukan Mas Erwin, dan yang lain mah banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi kira-kira yang terbayang dan mudah tiga hal itu ya. Ya, syukran Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dari Bang Erwin mungkin cukup atau ingin bertanya kembali? Cukup beri kesempatan yang lain. Baik, terima kasih Bang. Baik Bapak, selanjutnya ada pertanyaan dari Krisna Bayu. Izin bertanya, di daerah saya setelah tarawih terdapat witir. Nah, jika tahajud tapi tidak melakukan witir, apa diperbolehkan? Dan batas sholat tahajud sampai pukul berapa? Terima kasih. Seperti Ya, itu, Bang. ini semangat banget ini Krisna Bayu. Kalau tarawih berapa rakaat ya? Ada yang 8, ada yang Krisna berapa kalau tarawih? 23, Pak. Iya, 23 itu tarawihnya 20, yang tiganya Iya, ya. Betul nggak? betul, Pak. Betul. Nah, kalau sudah witir, ya, nanti kalau malam-malam kuat bangun lagi, sholatlah semampumu. Berapa-berapa boleh, tapi witirnya nggak usah dilakukan lagi ya. Witirnya cukup sekali aja. Ya, 2 rakaat, kuat, nambah lagi. 2 rakaat, nambah lagi, dan seterusnya sekuatnya. Tapi nggak usah witir lagi, karena witirnya sudah dilakukan waktu ikut sholat tarawih di masjid. Ya, begitu Bayu ya. Iya, Pak. Hmm. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin dari Krisna Bay, apakah dirasa cukup atau ingin ditambahkan kembali? Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk pertanyaan sesi 1, pertanyaan terakhir, yang ketiga. Bisa mengetik nama underscore instansinya ya di kolom komentar. Atau mau langsung pertanyaannya. Baik, ada dari Saudari Wiwit Rahmawati, Pak. Bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, Ustadz. Jika di bulan Ramadan terdapat penaikan siklus, yang artinya di bulan Ramadan terasa lebih panas, kenapa untuk bulan ini lebih sering hujan? Terima kasih. Ya, Ramadan itu diciptakan Allah bukan hanya untuk kita ya, maksudnya bukan hanya untuk orang Indonesia ya. Jadi untuk semua orang, untuk semua orang. Ya, kebetulan di masing-masing tempat ini punya musim yang beda-beda, ya, punya musim yang beda-beda. Cuman kalau pengen tahu peningkatan, ya, aktivitas mataharinya ya perlu penelitian sih, memang perlu penelitian. Ya. Yang sering hujan di satu daerah, tapi daerah lain kan nggak hujan. Artinya apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang ini kan nggak jauh nih ya.
bukan hanya tempat kita doang, ya, tempat kita doang. Kenyataannya memang di bulan Ramadan seringnya panas walaupun ada hujan, ya, walaupun ada hujan. Ya. Tapi ya kita kembali lagi kepada ya keyakinan kita masing-masing, ya, bahwa Ramadan ini Ramadan itu panas. Panasnya bisa kita artikan beberapa hal tadi, ya, membakar dosa-dosa kita, membakar lemak-lemak kita, dan kemudian memang betul-betul mataharinya lagi terik gitu. Memang betul-betul Nah, tentang berapa intensitasnya, yang itu saya nggak tahu karena tidak pernah ngukur, ya. Tapi kalau mau coba-coba mengukur, ya silahkan untuk menambah ilmu kita. Mungkin bisa jadi skripsi, ya, jadi skripsi. Tapi kalau kita lihat siklus yang 11 tahunan tadi, itu memang sudah banyak dari ahli meteorologi yang meneliti. Tapi untuk yang pas Ramadan ini memang saya cari-cari literaturnya, ya, cuman ada keterangan seperti itu. Ramadan dari kata romat itu panas, panas membakar. Kalau para ustadz menerjemahkan panas membakar ini membakar dosa-dosa kita, karena kita ketika melakukan puasa ini akan banyak dosa-dosa kita yang terhapuskan. Nah, ini pandangan lain, ya, pandangan lain dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi benar tidaknya, ya, kita perlu meneliti, sebagaimana ketika kita belajar fisika, kita belajar biologi, kan itu kita membaca literatur, ya, literatur. Kita juga nggak pernah membuktikan, ya, nggak pernah membuktikan. Tapi keyakinan yang perlu kita bangun bahwa semua yang Allah ciptakan ini untuk kebaikan manusia. Ya, begitu ya, Mbak, ya, Mbak Wiwit. Ya, baik. Terima kasih. Dari Bapak untuk jawabannya cukup, ya, untuk Saudari Wiwit. Baik, mungkin ada sesi tambahan, ya, untuk pertanyaan. Kira-kira ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan. Farhan, Ane boleh nanya lagi nggak? Oh, boleh. Siap. Dipersilahkan, Bang. Ustadz Sobri, Ane mau nanya, kan bulan Ramadan dalam sejarah, ya, maksudnya banyak sering terjadi peristiwa-peristiwa yang heroik gitu. Peristiwanya kayak perang Hondak, perang Badar, dan Fathul Mekkah gitu salah satunya. Nah, kenapa sih gitu ya Allah mengkisahkan gitu para terdahulu kita kejadian-kejadian itu dan kondisinya pada bulan Ramadan? Apakah ini menjadi hikmah buat kita sebagai penerus para nabi dan sebagainya, atau bagaimana, Ustaz? Karena itu nggak masuk, maksudnya kalau dibilang nggak masuk akal, ya nggak masuk akal gitu, karena kondisinya menahan lapar dan haus, malah dituntut untuk memperjuangkan Islam gitu. Itu, Ustaz, bagaimana? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus dari Erwin lagi nih. Ya, bukti sejarah ini mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa bulan Ramadan ini bukan maksud Allah untuk menyiksa kita dengan berlapar-lapar puasa. Kalau betul Allah, misalnya sebagian orang yang nggak beriman kan dia kadang-kadang merasa puasa ini kan merkasa nyawa gitu, kita puasa ini membuat diri kita payah gitu kan. Tapi ternyata enggak, ya, ternyata enggak. Dari bukti-bukti sejarah, dan kita sendiri barangkali juga ngalami, ya, barangkali ngalami betapa banyak sekali keberkahan, kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Contohnya dari skup pribadi kita aja, pribadi kita, ya. Mungkin semuanya bisa menjadi saksi, ya, bahwa baca Quran, sholat malam di bulan Ramadan itu jauh lebih banyak daripada hari biasa. Ya, nggak tahu apa motivasinya, tapi kenyataannya kita kuat gitu. Kenyataannya kita kuat. Di bulan Ramadan ini sehari kita bisa selesai
3 juz, mungkin ada yang lebih. Tapi dari biasa kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Kemudian sholat malam. Tadi Krisna Bayu sudah sholat 23 rakaat di masjid. Di malamnya masih mau nambah lagi. Dari biasa? Saya kira nggak begitu. Saya kira nggak begitu. Ya. Nah, maka itu coba dimanfaatkan oleh generasi sebelum kita untuk melakukan hal lain gitu. Di antaranya adalah berjuang, ya. Di antaranya adalah berjuang. Kalau dari sisi pribadi kita puasa bisa kuat, baca Quran bisa nambah, sholat malam bisa nambah, hal lain tentunya bisa gitu. Maka bersyukurlah mahasiswa Untirta UTS-nya di saat bulan Ramadan. Bagus-bagus itu. Bagi yang mau memanfaatkan, ya, bagi yang mau memanfaatkan. Dan ternyata kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikannya pada bulan Ramadan. Ya, karena pejuangnya banyak orang Islam kan, banyak orang Islam. Ya, artinya ya mudah-mudahan dari saksi sejarah itu bisa menyemangati kita. Oh, ternyata Ramadan itu banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya faedah-faedah dari sisi hubungannya pahala ya. Memang semuanya berpahala, tapi bukan hanya dari sisi itu, tapi jadi sisi yang lain, termasuk dari sisi kemudahan hidup. Ya, kita dalam bekerja, kita dalam berdoa. Nah, ini kuncinya di berdoa ini, Mas Erwin. Bahwa di puasa ini kan doanya dikabulkan, ya kan? Maka berdoa apa saja, termasuk adalah doa supaya dapat pasangan misalnya di bulan Ramadan ini tepat. Atau yang ujian, doa lulus ujian. Yang berjuang, doa untuk dimenangkan perjuangannya, gitu. Maka kita doakan para pemimpin kaum muslimin supaya mereka menang dalam perjuangan mereka. Itu Mas Erwin. Ya, cukup Ustaz. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban. Gimana Bang? Masih Ya, cukup keren. Oke, baik. Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin bertanya kembali untuk sesi tambahan ini? Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, saya ulangi untuk sesi tambahan ini, ada yang ingin bertanya? Kalau ada, bisa silahkan nama underscore instansinya di kolom chat, atau langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bacakan. Ya, mungkin cukup ya. Selanjutnya dari Bapak closing statement Pak, silahkan untuk bulan Ramadan hari ini dan bulan ini. Ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita semua sudah mengamalkan surat Al-Asr, saling menasihati dalam kebenaran. Ya, saya bukan yang paling benar atau yang paling tahu, saya hanya sedikit share pengetahuan saya ya. Pengetahuan saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanya membangun keyakinan pada kita semua bahwa kita sebagai makhluk Allah SWT yang diciptakan oleh Allah SWT, tentu kita harus yakin bahwa Allah yang paling tahu kebutuhan kita. Karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, kita yakini bersama bahwa semua yang diciptakan Allah di sekitar kita, entah itu kita pandang baik atau kita pandang merugikan, semuanya pasti ada tujuan baiknya. Tinggal bagaimana kita meresponnya, ya. Dan ketika kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan ini, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak beramal soleh, untuk banyak berdoa. Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa. Apapun keperluan kita,
dan doa tidak harus berbahasa Arab, sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Waktu yang paling baik untuk berdoa di saat ini adalah waktu sahur, ya, sekitaran waktu sahur. Oh ya, kemudian tadi ada pertanyaan Krisna, batasnya sholat malam kapan? Batasnya ya adzan subuh, Krisna. Adzan subuh, kalau sebelum adzan subuh masih boleh terhitung sholat malam ya. Termasuk puasanya ini dimulainya saat adzan subuh. Ya, ketika udah di rumah saja, berdoa banyak-banyak gitu. Berdoa banyak-banyak. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada pembacaan doa oleh Maftas. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نجحنا في الامتحان، اللهم نجحنا في الامتحان، اللهم نجحنا في الامتحان. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند احتياجنا إليه والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Maftas atas pembacaan doanya. Baik, para hadirin sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supri yang sudah menyempatkan hadir dan juga kepada para panitia dan peserta yang dapat menghadiri acara pada hari ini. Saya dari MC izin pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang peserta bisa diisi ya absennya jika belum. Terima kasih.